Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin bahas realcon lagi, yaitu realcon dari KPU ya. Kebetulan di sini saya menggunakan tiga situs perbandingan ya. Yang pertama yaitu dari jagapemilu.com, yang kedua saya melakukan perbandingan dari kawalpemilu.org, kemudian yang ketiga teman-teman bisa menggunakan dari situs KPU ya, yaitu di pemilu2024.kpu.go.id ya, bisa teman-teman lihat. Oke, tadi sekitar pukul 18 kalau tidak salah ya, ini untuk suara pilpres ini sempat ada perubahan sebenarnya. Untuk paslon ini, untuk nomor 2 ya, untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini sempat turun sebenarnya tadi kalau tidak salah sampai 52 ya, sampai 52% ya sentasenya. Di KPU juga di sini teman-teman bisa ngecek tuh pileg ya maupun untuk DPD, dan bisa berdasarkan ngecek untuk di TPS teman-teman masing-masing. Tinggal cari saja, misalkan ini Bandung, ini contoh saja ya. Jadi teman-teman bisa ngecek berdasarkan TPS seperti ini, belum masuk datanya, kira-kira seperti itu ya. Ini banyak yang belum masuk. Oke, yang jadi pertanyaannya, apakah untuk pemilu sekarang ya berpeluang untuk 2 putaran? Bisa iya dan juga bisa tidak. Salah satu syarat agar pemilu ini bisa 1 putaran, jadi tidak ada 2 putaran ya, yaitu suara dari masalah satu paslon ini harus mencapai di atas 50% ya, di atas 50%. Ini untuk perbandingan saja, kebetulan di KPU ya, jika teman-teman lihat ini untuk Bapak Prabowo ini mendapatkan sekitar 56% ya. Kemudian untuk Bapak Anies mendapatkan 25%, dan untuk Bapak Ganjar mendapatkan 11% lebih. Kemudian kalau kita cek di kawal pemilu ini, untuk paslon 2 ini mendapatkan 53 lebih ya. Kemudian untuk paslon 1 mendapatkan 29 lebih, dan paslon 3 mendapatkan 17% lebih. Berarti ini untuk apa ya? Sebenarnya ini belum nyampe di 50%. Begitu juga di jagapemilu.com, ini tidak jauh berbeda ya. Ini hampir mendekati 54% untuk paslon 2, paslon 1 32, dan paslon 3 di 14% ini ya. Teman-teman bisa cek langsung di jagapemilu.com atau teman-teman bisa cek di kawalpemilu.org. Tetapi yang akan kita jadi patokan di sini tentu kita harus merujuk ke KPU ya, langsung di situs KPU. Kalau ini ya untuk sekarang ini yang akan kita jadikan rujukan. Ini teman-teman bisa ini ya, lihat untuk progresnya. Ini kita ini di pukul 20.00 ya waktu Indonesia Barat, ini progresnya sekitar 300 lebih ya, 300 lebih TPS dari total 800.000 TPS. Jadi ini total ini ya, jadi yang input ke situs KPU ini baru sekitar 44, jadi masih banyak ya. Apakah berpeluang untuk 2 putaran? Seperti saya bilang, bisa iya dan bisa juga tidak. Ini tergantung ini ya, yang sebenarnya kalau secara matematis ya harusnya pergeserannya tidak terlalu signifikan ini, tapi tergantung provinsi-provinsi yang jumlah penduduknya banyak tuh, efeknya sangat luar biasa ya untuk pengaruh pergeseran persentase. Di mana saja? Tentu saja di Pulau Jawa ya. Contohnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun Jakarta yang penduduknya banyak-banyak sih sebenarnya. Kita bisa lihat ya di Jawa Barat ini cukup banyak ya untuk jumlah penduduknya. Jadi saya sendiri belum tahu untuk Jawa Barat apakah sudah masuk, tapi saya cek ya sebelum-sebelumnya ini untuk Pulau Jawa saja masih banyak yang belum masuk ya kalau saya cek di KPU ini, di situs KPU ini. Jadi untuk pergeseran suara ini masih berpeluang ada begitu ya, walaupun tidak terlalu signifikan. Biasanya gitu, tidak terlalu signifikan dengan hasil quick count ataupun lembaga survei yang bisa teman-teman lihat ya, yang sering tentu biasanya margin errornya nggak jauh berbeda sih, biasanya sampai 4% kalau nggak salah ya. Malum saya bukan yang paham politik ya, saya hanya share saja sih sebenarnya. Tapi tadi pas habis maghrib ini sempat turun ya, tapi
sekarang kembali lagi ke 56 itu Bapak Prabowo. Oke teman-teman, hanya itu dulu ya apa yang bisa saya sampaikan. Jadi apakah peluang 2 putaran masih terjadi? Masih mungkin bisa jadi ya, karena dari persentase suara yang telah diinput oleh KPU ini belum mencapai di atas 50%. Jadi ini masih ada peluang ya, masih ada peluang, tetapi biasanya geserannya tidak terlalu. Ini teman-teman ya bisa cek di pemilu2024.kpu.go.id, atau jika teman-teman ingin melakukan perbandingan, teman-teman juga bisa cek di kawalpemilu.org, atau teman-teman juga bisa cek di jagapemilu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Siapapun pilihan teman-teman, yang penting demi kemajuan bangsa Indonesia. Dan siapapun yang kalah, siapapun yang menang, tetap kita harus hargai dan kita dukung demokrasi Indonesia. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.